Bab 384. Mas Dayat mendecak pelan, lalu tertawa pelan sambil mengangguk-angguk. Ya udah. Kalau kamu gak percaya, susah sih. Jenderal semakin mengernyit. Maksudnya susah kenapa? Karena kalau kamu percaya, kamu bisa pakai pepatah sakti ini. Mas Dayat mencondongkan tubuhnya, lalu berbisik sambil terkekeh. Cinta ditolak, dukun bertindak. 68. Seketika, Jenderal sontak memalingkan wajah dan beristighfar berkali-kali. Astagfirullahalazim, Mas Dayat. Loh, kenapa? Kaget? Ya. Mas Dayat masih tertawa geli. Tapi fakta di lapangan begitu. Banyak kok yang akhirnya berhasil. Berhasil gimana? Tanya Jenderal, masih dalam nada tak percaya. Mereka akhirnya nikah. Mas Dayat mengangkat bahu. Ada yang nikah. Tapi ya gitu, ceweknya setengah sadar, gak bisa nolak karena udah dikat batinnya. Ada juga yang, ya, meninggal tragis. Biasanya kalau permintaannya nyawa, itu yang pakai dendam lama. Sakit hati karena diselingkuhi, ditinggalin, atau cinta mati gak kesampaian. Jenderal kembali menghela napas dalam. Tangannya mengepal, bukan karena marah, tapi karena kalimat itu membenturkan satu kenyataan, betapa manusia bisa kehilangan akal sehat demi cinta yang ditolak. Rintik hujan turun perlahan dari langit yang mulai kelabu. Langit siang yang semula cerah berubah sendu, seolah turut menyerap luka dan penyesalan yang memenuhi dada Jenderal. Mas Dayat masih duduk santai, sebatang rokok baru menyala di tangannya. Asapnya menggulung tipis ke udara, menyusup ke sela obrolan yang semula serius namun mulai dibumbui godaan aneh. Kalau kamu mau jalur musyrik, ucap Mas Dayat lagi dengan santai. Aku punya tempatnya. Dukunnya sakti. Sering bantu orang minta balikin mantan, bikin mantan gak bisa tidur, sampai muntah darah kalau dengar nama orang yang ninggalin dia. Ucapan itu membuat Jenderal yang tadinya terpaku menatap hujan sontak menoleh. Matanya membelalak, wajahnya menegang. Mas, desisnya lirih, penuh tekanan. Enggak. Aku gak serendah itu. Mas Dayat terkekeh, tapi tak menyela. Jenderal menggeleng keras, suaranya bergetar saat kembali berbicara. Aza sedang mengandung saat ini, aku tahu aku pernah melukai, tapi aku gak mungkin menghancurkannya lebih dari yang sudah aku lakukan. Dia menunduk, seolah menahan sesuatu dalam dadanya yang berat. Astagfirullahalazim, gak, Mas. Biar aku patah, aku tetap punya iman. Hening sesaat. Hujan di luar terdengar lebih nyata, seperti suara lembut yang menemani tekad Jenderal. Lagi pula. Lanjutnya dengan suara rendah tapi syarat keyakinan. Aza itu, fanatik. Dia bahkan gak pernah tinggalkan salat. Bacaan Qurannya gak pernah putus. Dia jaga dirinya. Mulutnya gak sembarangan. Jangankan sentuhan, bahkan tatapan dia jaga. Sekalipun aku mau seegois itu, aku yakin, dukun sesakti apapun akan kalah sama wanita yang dijaga oleh penciptanya sendiri. Mas Dayat menoleh perlahan, ekspresi wajahnya berubah. Senyum muncul pelan di sudut bibirnya, bukan lagi senyum mengejek, melainkan senyum kagum. Aku pikir akal sehatmu udah hilang tadi, ujarnya datar tapi mengandung kelegaan. Makanya aku goda pakai tawaran gila itu. Mana tahu kamu nyamber, aku tinggal anterin. Jenderal hanya menggeleng pelan, napasnya dalam dan berat. Kalau aku bisa memenangkan hatinya, harusnya dengan caraku sendiri, dengan akalku, bukan dengan kegelapan. Mas Dayat menepuk pundak Jenderal dengan gaya khasnya, penuh kejenakaan yang kadang terasa tak tahu waktu. Itu baru laki-laki, ucapnya sambil mengangguk-angguk, lalu tersenyum lebar. Tapi ya kalau sewaktu-waktu kamu berubah pikiran, telepon aku aja, ya. Dukunnya gak pakai antre. Candanya meluncur lancar. Jenderal menggeleng cepat, disertai decakan kesal yang tertahan.
Mas, serius deh. Mulutmu itu bisa-bisa bikin aku dikeluarin dari kesatuan kalau didengar orang. Ujarnya dengan tawa hamba, namun matanya tetap keruh menatap Hujan. Mas Dayat tertawa pelan, lalu menyandarkan punggungnya ke dinding sambil menghembuskan asap rokok. Memangnya secantik apa sih perempuan yang bisa bikin anggota TNI gagah, tampan, jabatannya mentereng. 69. Kayak kamu. Gagal move on begini. Jenderal hanya tersenyum, senyuman itu bukan senyum orang yang bahagia. Tapi senyum orang yang sedang berdamai dengan luka yang belum benar-benar sembuh. Pandangannya menerobos jendela yang basah oleh gerimis, seolah matanya mencari siluet seseorang di balik rinai hujan. Cantik sekali, ucapnya lirih. Tapi bukan cuma wajahnya. Hatinya, Mas. Hatinya, seperti telaga yang jernih tapi dalam. Dia, wanita yang tahu batas. Wanita yang berani melawan jika dia tahu itu salah. Tapi juga tahu kapan harus diam ketika kesabarannya diuji. Jenderal menunduk, lalu mengangguk pelan pada dirinya sendiri, seolah mengamini semua kenangan yang berkelebat dalam ingatan. Dia manja, tapi cuma sesaat. Dan sayangnya, aku baru merasakan manjanya di detik-detik terakhir kami sebelum berpisah. Suara terakhir itu hampir seperti bisikan, seperti sesuatu yang dituturkan bukan untuk didengar, melainkan untuk mengakui betapa menyakitkan kehilangan yang tak bisa diulang. Mas Dayat menyesap rokok sekali lagi, alisnya mengernyit tipis. Kalau dari ceritamu aja dia sesempurna itu, kenapa bisa sampai berpisah? Pertanyaan itu menggantung lama di udara. Jenderal menarik napas panjang, bibirnya menyeringai tipis, getir, nyaris menyakitkan jika dilihat terlalu lama. Aku yang salah, Mas, jawabnya singkat, tapi berat. Tak ada penjelasan. Tak ada pembelaan. Hanya satu kalimat yang cukup untuk mewakili segalanya. Mas Dayat tahu, ada cerita yang tak layak dibongkar hanya untuk memuaskan rasa ingin tahu. Dan Jenderal. Dia juga tahu, penyesalan yang dibuka ke publik tak akan mengubah takdir yang sudah pecah berkeping. Hanya diam yang akhirnya mengambil alih, ditemani hujan yang perlahan berubah menjadi rintik yang lebih deras. Seolah langit pun tahu, bahwa ada cinta yang tak bisa kembali, sekalipun hati masih menyebut namanya dalam diam. Jenderal masih terpaku dalam diam. Hujan yang sejak tadi turun semakin deras menabuh atap kantor kecil milik Babinsa itu. Di hadapannya, Mas Dayat masih mengisap rokoknya dengan santai, seolah tak ada yang serius di dunia ini selain gurauan dan nasib orang lain. Oh iya, Jenderal, ucap Mas Dayat mendadak, memecah sunyi yang menekan. Kamu kenalkan sama Letkol Rayandra Putra. Jenderal mengangkat wajahnya pelan, lalu mengangguk. Rai, iya, aku kenal. Gagah, disiplin, dan cukup banyak penggemar cewek di kantor. Mas Dayat terkekeh. Nah, itu dia. Kamu tahu gak, katanya dia mau nikah loh. Jenderal menoleh sedikit, tanpa antusiasme berarti. Oh ya. Syukur kalau begitu. Aku akhir-akhir ini gak terlalu update berita kantor, fokusku cuma satu, nyari alamat mantan istriku. Tapi kalau dia mau nikah, ya aku ikut senang. Mas Dayat mengangguk-angguk, lalu menghembuskan asap rokok. Iya, aku juga awalnya kaget. Tahu-tahu kemarin dia telepon aku. Katanya calon istrinya itu dokter. Tapi yang bikin kaget, katanya sekarang masih tugas di Singapura, dan sedang hamil. Kening Jenderal mengernyit. Perlahan ia menoleh, menatap Mas Dayat dengan tatapan bingung. Maksudnya, calon istrinya udah hamil sebelum nikah. Mas Dayat tertawa pelan. Aku juga awalnya mikir gitu. Tapi dia langsung klarifikasi, bukan, katanya, mereka ketemu waktu Rai nganter keluarganya berobat di Singapura. Awalnya dia gak tahu perempuan itu hamil,
apalagi statusnya ternyata janda yang sedang hamil tua. Sudah ditalak suaminya saat hamil, dan Rai katanya jatuh hati begitu tahu cerita lengkapnya. Lanjut Mas Dayat. 70. Jenderal terdiam. Perutnya terasa seperti diikat tali yang ditarik perlahan. Ada rasa tak nyaman yang tiba-tiba muncul, entah karena empati, atau karena instingnya mengatakan bahwa ada sesuatu yang lebih besar dari sekadar cerita asmara ini. Dia hebat sih, gumam Mas Dayat, masih tak sadar perubahan ekspresi jenderal. Zaman sekarang, susah loh cari lelaki yang mau bertanggung jawab kayak gitu. Nikahin janda yang sedang hamil, dan bukan darah dagingnya pula. Berarti wanita itu pasti istimewa. Cantik banget kali, ya, sampai Rai bisa secinta itu. Apalagi baru beberapa bulan kenal. Jenderal tidak menjawab. Dia hanya memejamkan mata sesaat, seolah mencoba mengusir gambaran tak masuk akal yang mulai merayapi pikirannya. Sebuah bayangan samar mulai terbentuk, suara-suara dari masa lalu bergaung, lalu hilang, lalu muncul lagi. Hatinya seperti tertarik pada sesuatu yang tak jelas, tapi dia belum tahu harus percaya pada apa. Hanya satu yang pasti, semenjak Mas Dayat menyebut negara Singapura, dan kehamilan seorang janda, hatinya mendadak tidak tenang. Tak ada lagi obrolan berlangsung, sehingga rasa lapar menyergap perutnya yang berbunyi samar. Mas Dayat sudah berdiri, jaket loreng sudah melekat, payung besar hampir tergenggam. Namun langkahnya terhenti, kepalanya menoleh ke arah jenderal yang masih duduk mematung di kursi panjang kayu. "Kamu gak ikut makan, Endral?" Jenderal hanya menggeleng pelan. "Gak, Mas. Aku gak lapar." Mas Dayat mengangguk-angguk, lalu melirik jam di tangannya. Tapi sebelum dia benar-benar beranjak, dia sempat bertanya sambil meraih gagang payung. "Jadi kamu mau balik ke Jakarta hari ini?" Jenderal mendesah, dalam dan berat. "Sepertinya belum. Aku masih ingin memperjuangkannya, Mas. Setidaknya, sebelum suaminya tahu keberadaannya." Langkah Mas Dayat terhenti. Dia menoleh, alisnya terangkat. "Loh, tunggu. Barusan kamu bilang gak mau nyalahi aturan waktu aku nawarin jalan pintas ke dukun. Tapi sekarang kamu bilang masih mau rebut mantan istrimu sebelum suaminya tahu." Nada Mas Dayat meninggi, lebih karena kaget. Jenderal terdiam. "Jadi dia masih bersuami?" Tanya Mas Dayat lebih serius kali ini. Tak ada lagi tawa. Hanya ketegangan yang merambat di udara. Jenderal tak menjawab. Matanya tetap menatap hujan yang tumpah dari langit. Mas Dayat sontak mendesis, lalu berdecak panjang. "Sia-sia aku muji kamu tadi. Kupikir kamu tentara jantan yang taat aturan. Ternyata, bajingan juga." Nada kalimatnya menggoda, tapi wajahnya tidak. Jenderal justru tersenyum kecil. "Pahit. Aku memang gak mau menyalahi aturan agama, Mas. Aku gak mau menyekutukan Allah demi cintaku. Tapi bukan berarti aku harus diam melihatnya pergi begitu saja." "Diam itu bukan berarti kalah," potong Mas Dayat cepat. "Apalagi kalau diam itu menghormati batas." Jenderal menoleh, menatapnya lekat. "Aku hanya ingin memperjuangkan milikku, Mas. Yang direbut, yang dulu aku sia-siakan, yang sekarang jadi milik orang karena aku terlalu lambat bertindak. Kalau aku gagal kali ini, ya sudah. Tapi setidaknya, aku bisa mati dengan lega. Aku sudah mencoba, walau terlambat." Mas Dayat menggeleng, merasa ada yang mulai melenceng dari akal sehat. "Kamu sebut itu perjuangan? Kamu menggoda istri orang, kamu merusak rumah tangga yang sedang dibangun. Kamu tahu gak, Endral, setan manapun pasti tepuk tangan lihat kamu sekarang." "Aku tahu," jawab Jenderal lirih. "Tapi aku tidak menghasutnya. Aku hanya menunggu dan menunjukkan bahwa aku sudah berubah. Bukan dia yang akan aku tarik dari rumahnya."
Tapi aku akan tetap berdiri di sini, kalau suatu hari dia sendiri yang datang menghampiriku. Dengan keputusannya sendiri, Mas Dayat melipat payungnya kembali. Rasa ingin makan sudah hilang. Dia kembali duduk. 71. Katakan, ujarnya lirih. Kalaupun, misalnya, kamu berhasil. Azarin kembali padamu. Apa yang akan kamu lakukan? Jenderal menatapnya, dan tanpa jeda menjawab, aku akan mencintainya sepenuh hatiku. Akan membahagiakannya, akan menerima anak yang dia kandung saat ini seperti anakku sendiri, dan... Dia terdiam. Wajahnya mengeras, rahangnya mengencang. Sementara Mas Dayat menatapnya tak sabar. Dan... Jenderal menghela napas dalam, penuh rasa yang lama tersimpan. Aku akan membanggakan dia. Di depan orang yang dulu ikut menghancurkan rumah tangga kami, supaya dia tahu, wanita yang dulu dia rebut, adalah wanita yang tidak pernah bisa dia miliki sepenuhnya. Mas Dayat memejamkan mata, lalu berdiri perlahan. Kamu bukan tentara biasa, Jenderal, tapi hari ini kamu bukan juga pahlawan. Kamu cuma seorang laki-laki yang patah, dan belum bisa berdamai dengan luka. Jenderal tak menjawab, tetapi raut wajahnya menunjukkan kelelahan, dan ketakutan jika dia akan benar-benar gagal. Langit Sukabumi menggantung kelabu. Hujan belum turun, tetapi mendung telah menggelayut pekat di atas rumah satu lantai yang berdiri di tengah desa. Di dalamnya, suasana sunyi, hanya suara jari-jari Davian yang sibuk menari di atas keyboard laptop. Sesekali terdengar dering panggilan yang tak dijawab atau disambungkan. Davian duduk di atas kursi roda, dan berada di dekat jendela, selimut melingkari kakinya yang masih terasa ngilu. Di atas pangkuannya, laptop menyala terang, dipenuhi tab baru yang membuka berbagai platform media sosial, akun dakwah, dan pesan pribadi. Wajahnya tampak letih, tetapi matanya menyimpan tekad yang belum padam. Dia terus menggulir, mencari, dan menghubungi. Assalamualaikum, Afwan, Ahi, maaf mengganggu, apakah pernah melihat wanita bercadar seperti ini? Ucapnya dalam satu rekaman pesan suara, disertai satu foto Azarin, tampak dari samping, menggandeng tangan kecil Alina, dalam balutan gamis abu-abu dan cadar hitam. Pesan itu sama semua, terkesan template. Dia kirimkan ke banyak kenalan lamanya, sebagian dulu sesama mahasiswa di Mesir, sebagian lain kini telah jadi penceramah, ustaz, bahkan pendiri pesantren. Beberapa membalas. Namun jawaban mereka tak pernah memberi harapan nyata. Afwan, ya Ahi, kalaupun dia pernah datang ke majelis kami, maaf kami tidak mengenali satu persatu. Tapi kalau kami bertemu dengannya, insya Allah akan segera menghubungimu kembali. Davian menghela napas panjang. Senyumnya tipis, getir. Jawaban yang sopan, tapi nihil harapan. Tidak apa-apa, syukron kasir. Barakallahu fikum, balasnya lagi, meski hatinya mulai terasa berat. Namun dia tabu, tak ada yang lebih menyakitkan dari diam. Maka dia tetap mencoba. Berkali-kali. Di layar laptopnya, tanda centang biru terus muncul. Tanda bahwa pesan telah dibaca. Tapi tidak semua dibalas. Beberapa hanya dibaca, lalu menghilang begitu saja, seperti bayang-bayang yang tak ingin dikenali. Sementara itu, di tempat lain yang lebih bising, di tengah padatnya lalu lintas stasiun kereta api, Din sibuk melangkah cepat. Wajahnya pucat, kantung matanya menggelap, tapi langkahnya tidak berhenti. Tangannya memegang daftar nama keberangkatan dari 2 minggu terakhir, setiap bandara, terminal, hingga pelabuhan kecil tak luput dari perhatiannya. Dia bahkan meminjam akses khusus dari koleganya yang bekerja di bagian keimigrasian. Saran ibunya mengiang di kepala. Periksa semua, Din. Jangan hanya menunggu takdir. Din menuruti. Dia bahkan menyusuri jalur kereta api antar kota, menyelidiki penumpang anonim,
mengawasi rekaman CCTV, bertanya pada petugas loket yang tak kenal lelah. Hujan turun perlahan mengguyur bumi, rintiknya belum deras, namun cukup untuk membuat kemeja putih Din basah perlahan, menempel di tubuhnya, menyerap hawa dingin dari angin siang menjelang sore yang 72. Melintas pelan-pelan. Din berdiri sendiri di tepi terminal bus antar kota yang penuh sesak. Lalu lalang manusia di sekelilingnya terasa samar di telinga. Tangannya memegang map berisi fotokopi data keberangkatan 2 minggu terakhir, ujung mapnya sudah lembab. Sepatu kulitnya sedikit kotor terkena genangan, tapi tak dihiraukannya. Dia baru saja keluar dari ruang koordinasi terminal, tempat yang seharusnya tidak bisa dia akses, namun dengan sedikit dorongan nama dan koneksi, dia berhasil masuk. 1 jam di dalam ruangan penuh layar monitor dan aroma kopi basi, namun tetap tidak ada hasil. Tak ada wajah Azarin. Tidak di rekaman keberangkatan. Tidak di tangga bus. Tidak di ruang tunggu. Tidak di titik keberangkatan atau kedatangan. Semuanya nihil. Din menuruni tangga terminal yang licin, mobilnya terparkir cukup jauh, dan jalan ke sana tergenang. Namun langkahnya terhenti di bawah kanopi besar yang dipenuhi oleh orang-orang berteduh. Beberapa ibu-ibu menenteng tas besar, anak-anak menangis minta dibelikan jajanan, sopir angkutan mondar-mandir meneriakkan jurusan, dan pengamen bersuara serak menyanyikan lagu lama. Namun Din tetap diam. Hanya diam. Dia menengadah. Langit mendung seperti tak lelah menurunkan airnya. Di balik kaca bening matanya, ada perasaan yang menyesakkan. Rasa bersalah. Rasa takut. Dan rasa kehilangan yang belum menemukan bentuk. Dengan suara yang hampir tak terdengar, Din berbisik pada Tuhannya di antara deru terminal dan rintik hujan yang jatuh di atap seng di atas kepalanya. Boleh kan, ya Allah, berikan aku petunjuk-Mu, di mana keberadaan istriku. Matanya terpejam sejenak. Napasnya ditahan lama-lama, sebelum akhirnya diembuskan perlahan. Tubuhnya tampak tegak, tapi batinnya tak karuan. Doa itu dia gumamkan bukan dengan kata-kata yang sempurna, tapi dengan hati yang jujur. Hati seorang suami yang kehilangan arah. Lalu dia membuka matanya kembali, memandangi barisan bus yang mulai menyala lampu sorotnya karena hujan makin deras, ditambah suasana makin berkabut awan gelap. Entah kenapa, dia tidak ingin beranjak dulu. Mungkin saja, Azarin lewat. Mungkin saja, Tuhan akan menjawab doanya di tempat ini. Din bersandar pada salah satu tiang penyangga kanopi, matanya kosong menatap lalu lalang bus yang silih berganti, namun tak satu pun membawa kabar tentang Azarin. Di sebelahnya, seorang pria parubaya dengan topi lusuh dan jaket tebal tampak duduk di bangku panjang terminal. Pria itu menatap Din sesekali, sebelum akhirnya membuka suara dengan santai. Menunggu bus juga, nak? Din menoleh pelan dan tersenyum sekilas. Tidak, Pak. Cuma berteduh. Oh. Pria itu mengangguk pelan. Saya juga. Hujan begini, tua-tua begini, kalau nekat jalan, bisa masuk angin seminggu, candanya ringan. Din menanggapi dengan anggukan kecil dan senyum tipis. Awalnya, hanya percakapan ringan tentang cuaca, hiruk-pikuk terminal, bahkan soal harga BBM yang makin naik. Namun, entah kenapa, dalam hujan dan diam yang panjang, pria tua itu menoleh kembali dan berkata dengan suara lirih, tapi hangat. Maaf, nak, wajahmu kelihatan murung dari tadi. Kalau boleh tahu, ada apa? Din senempat terdiam. Ingin menjawab bahwa semua baik-baik saja. Tapi bibirnya seperti membuka sendiri, seperti ada beban yang ingin keluar. Istri saya, hilang, Pak. Suaranya pelan, hampir tenggelam di antara derai hujan. Pria itu menatapnya lekat-lekat. Tak banyak bertanya, hanya mendengar. Saya sudah mencari kemana-mana,
rumah sakit, bandara, terminal, stasiun, bahkan pelabuhan, tapi tetap saja nihil. Saya cuma ingin tahu dia baik-baik saja. 73. Din menarik napas panjang. Saya tahu ini mungkin terlihat konyol. Tapi saya hanya tak bisa diam saja di rumah. Pria tua itu mengangguk pelan. Tak ada tawa, tak ada komentar basa-basi. Hanya sebuah jeda, lalu kalimat bijak mengalir dari bibir tuanya. Hidup ini, Nak, kadang bukan soal siapa yang benar dan siapa yang salah. Tapi soal siapa yang mau bertahan lebih lama di dalam luka. Tuhan tidak selalu memberi kita jawaban cepat. Tapi Dia selalu beri arah, kalau kita bersedia membuka hati. Din menunduk. Kalimat itu menusuk tepat ke dadanya. Kalau boleh saya beri saran. Lanjut pria itu. Datanglah ke kampung saya. Di sana ada seorang ustadz kampung. Sederhana orangnya, tapi banyak orang merasa tenang setelah bicara dengannya. Mungkin bukan solusi, tapi bisa jadi petunjuk. Din memandangi pria itu, seolah baru menyadari ada cahaya kecil di tengah kabut hatinya. Kampung Bapak di mana, Pak? Pria itu tersenyum, lalu menyebutkan sebuah nama kampung kecil di lereng pegunungan, lengkap dengan jalur transportasi yang bisa diambil. Din buru-buru membuka aplikasi catatan di ponselnya, mencatat alamat itu tanpa berpikir panjang. Terima kasih, Pak, ucap Din tulus. Saya janji akan ke sana. Pria itu tersenyum hangat. Insya Allah, kalau niatmu tulus, langkahmu akan sampai ke arah yang benar. Din sempat tersenyum tipis. Senyum yang menggantung di sudut bibirnya, bukan karena bahagia, melainkan karena ketenangan yang perlahan menyelinap ke dadanya. Kalimat terakhir pria parubaya itu tadi bukan sekadar nasihat, ada sesuatu yang sulit dijelaskan, seperti isyarat yang entah mengapa, membuat dadanya terasa lebih ringan. Pria tua itu melirik Din sekilas, lalu kembali menatap hujan yang mulai membasahi jalanan. Suaranya lirih, tapi mengandung kebijaksanaan yang terasa tulus, lahir dari usia dan pengalaman yang panjang. Kita ini, Nak, kadang terlalu sibuk mencari jawaban, sampai lupa bahwa dalam hidup, yang paling penting itu bukan jawaban, tapi proses bertanya itu sendiri. Dia tersenyum kecil, menatap langit yang kelabu. Karena saat seseorang mulai bertanya, berarti hatinya masih hidup. Masih punya harapan. Din menunduk, matanya memejam sesaat, menyerap setiap kata yang terdengar seperti nasihat dari langit. Tak ada yang rumit, tak ada ayat panjang, tapi semua terasa membekas. Dan satu hal lagi. Lanjut si parubaya. Manusia itu suka sekali menuntut takdirnya. Padahal takdir, bukan untuk dituntut, tapi untuk dihadapi. Ada yang diambil darimu hari ini, bukan karena Tuhan ingin menyakitimu, tapi karena Dia tahu kamu sedang dipersiapkan untuk sesuatu yang lebih besar. Hanya saja kita sering tak sabar menunggu bentuk akhirnya. Din mengangguk pelan, menahan napas. Kata-kata itu menyentuh titik terdalam dalam dirinya, tempat di mana luka dan harap saling beradu tanpa pernah selesai. Kalau hidup ini seperti hujan, Nak, ucap pria itu lagi sambil memandangi langit, maka kamu jangan terlalu sibuk berteduh. Kadang kita butuh kehujanan, supaya tahu rasanya bersyukur waktu matahari kembali bersinar. Din mengangkat pandangannya, menatap wajah tua yang penuh keriput namun menyimpan kedamaian. Seolah lelaki itu bukan sekadar orang asing, tapi utusan takdir yang dikirim Tuhan dalam bentuk kebetulan yang terlalu tepat. Apa saya boleh tahu, nama Bapak? Tanya Din perlahan. Pria itu tersenyum, tak menjawab langsung. Dia berdiri pelan, membenarkan letak topinya. Nama saya tak penting. Saya ini cuma perantara. Kalau Tuhan mau kamu sampai ke satu tempat, bahkan tukang becak pun bisa jadi petunjuk. Tapi kamu boleh panggil aku Pak Narto, ujarnya sambil menepuk bahu Din. 74. Pelan.
Datanglah ke kampung itu. Insya Allah, ada pintu yang akan terbuka. Din berdiri juga, menatap Pak Narto yang perlahan berjalan menjauh, menyatu dalam keramaian terminal yang riuh dan udara dingin yang semakin menggigit. Tapi langkahnya tetap tenang, seperti seseorang yang sudah sangat akrab dengan peran hidup dan takdirnya. Dan Din hanya bisa menatap punggung pria itu menghilang, sembari dalam hati, dia berjanji. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Aku akan ke kampung, Bapak. Sejauh apapun itu, insya Allah aku akan ke sana.